اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Huda, Desa Wedani, Kecamatan Cermeh, Kabupaten Gresik, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pagi ini, jam ini, detik ini, menit ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga bisa melangkahkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka hormat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Mudah-mudahan yang kurban hari ini kula dongakno duwe akeh sugih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Idul Adha ini, pesan yang utama dan yang pertama tidak lain
Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Sebab dengan kualitas iman yang baik, maka hidup kita akan bahagia. Bahagia di dunia, bahkan bahagia di akhirat. Dan dengan kualitas takwa yang baik, maka hidup kita akan selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Huda Wadani yang dicintai Allah. Sejak tadi malam, setiap Idul Adha kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Yang pertama, kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Sing paham makna iki pasti nangis. Kula lan panjenengan sedaya iki wis ngomong Allahu Akbar. Yang besar Allah, sing gede iku Gusti Allah. Selain Allah kecil. Harta dan kekayaan yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Duwe kula lan panjenengan sedaya sing sampeyan simpen nang bank kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Harta dan kekayaan yang kita miliki saat ini semuanya kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Mangkane tiyang niku nek wis maca Allahu Akbar paham maknane nangis. Allahu Akbar, sing pantes sombong iku Gusti Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan laut. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan binatang. Allah menciptakan alam semesta. Wajar kalau Allah sombong. Allah maha besar. Manusia tidak pantas sombong. Manusia makhluk yang lemah. Manusia tidak berdaya. Manusia gak duwe apa-apa. Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Apa yang disombongkan oleh manusia? Manusia, ilingo awakmu piyen lahir nang donya gak gowo apa-apa, klambi lo gak gowo, telanjang bulat, lama-lama menjadi besar, menjadi dewasa, punya harta, punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, sombong manusia. Rausi Gusti Allah, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Manusia, jangan karena hartamu kamu sombong, berjalan di muka bumi sombong. Jangan karena uangmu kemudian kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan karena pangkat dan kedudukanmu kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Ingat manusia, wong awakmu lemah, tidak berdaya, kan duwe apa? Allahu Akbar. Mengapa kita mengucapkan Allahu Akbar? Yang besar itu Allah, tapi kita masih membesarkan harta dan kekayaan. Kita sudah mengucapkan bahwa yang besar itu Allah, tapi kita masih membesarkan pangkat dan jabatan kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, kita mengucapkan
La ilaha illallah. Kalimat tauhid kita baca, kita kumandangkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita semuanya mengucapkan itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nek kula lan panjenengan sedaya wis ngomong kaya ngono, iku mestine nangis. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sing wajib disembah Allah. Kita manusia minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Tapi kenyataannya kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita masih menyembah harta dan kekayaan, nyembah duit, nyembah donya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas kita minta tolong kecuali Allah. Tapi kita masih minta tolong dukun. Apa artinya? Nek kula lan panjenengan sedaya wis ngomong la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mestine tidak ada Tuhan sing pantes disembah kejaba Gusti Allah. Gak ono pangeran sing iso nolong awak dhewe kejaba Gusti Allah. Tapi kenyataan di lapangan sering kita mengumandangkan la ilaha illallah. Kita masih menyembah harta, menyembah kekayaan, menyembah pangkat dan kedudukan, sehingga donyone ake soke omahe tingkat wayahe idol kurban gak tahu ngetokno kurban. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Huda Wadani yang dicintai Allah. Yang ketiga, kita mengucapkan kalimat walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah. Nek kula lan panjenengan sedaya wis ngucapno walillahil hamd. Yang pantas dipuji itu Allah, yang pantas disanjung-sanjung itu Allah. Pantas nek Gusti Allah dipuji. Gusti Allah nyatekno alam semesta, langit, bumi, gunung, laut, manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta. Pantas nek Gusti Allah dipuji. Walillahil hamd. Tidak ada pujian melainkan pujian hanya kepada Allah. Tapi kenyataan di lapangan, seiring perjalanan manusia menjadi sombong. Punya harta dan kekayaan, punya pangkat dan jabatan, sombongnya bukan main di dunia. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuasa, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat ilmunya, menyepelekan orang. Manusia gak pantas dipuji. Manusia itu lemah, tidak berdaya. Dikei loro untuhe cekot-cekot, wis gak usah dikei kolesterol jantung. Dikei loro untuhe goyang-goyang menungso. Apa yang disombongkan hei manusia? Manusia tidak pantas dipuji, yang pantas dipuji Allah. Manusia hidup di dunia hanya dititipi harta dan kekayaan. Di dunia ini manusia hanya dititipi pangkat dan jabatan. Paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing pantas dipuji, sing pantas disanjung Allah. Manusia
apapun posisinya, apapun kedudukannya, berapapun harta dan kekayaan, manusia lemah, tidak berdaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Idul Adha. Itu ada dua peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Bulan Dzulhijjah ada dua peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan umat Islam. Yang pertama, sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah pelaksanaan ibadah haji. Dua peristiwa ini tidak bisa kita lupakan di bulan Dzulhijjah. Bahwa di bulan Dzulhijjah kenapa dikatakan Idul Adha? Id kembali, Adha adalah pengorbanan, artinya kembali mengingat peristiwa pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim demi cintane nang Gusti Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia 90 tahun gak duwe anak. Sopo wong tuwa sing gak kepengin duwe anak? Wong nek wis bangun rumah tangga pasti kepengin duwe anak. Nabi Ibrahim sampai 90 tahun gak duwe anak. Tiba-tiba diberikan oleh Allah rezeki anak yang bernama Ismail alaihissalam. Tapi sebelum munculnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu terkenal menungso sing gigih. Wong dani yai kalah sugihne. Nabi Ibrahim ku bentahun korban kambing itu 1000, sapi 300, wedhus 100. Nek di total dino iki 3 miliar. Saking sugihne Nabi Ibrahim, sampai ditakoni ambek umat Nabi Ibrahim, panjenengan kok hebat, bentahun kok korban sapi ae kok 1000, unta 1000, sapi 300, wedhus 100, luar biasa Nabi Ibrahim. Ketika dipuji kaya ngono, Nabi Ibrahim menjawab, wah, gak sepiro iki. 1000 unta, 300 sapi, 100 kambing, gak ada apa-apanya bagi saya. Maksudnya apa, Ibrahim? Iki gak ono apa-apane. Nek aku duwe anak, tak sembelih anakku. Iku janjine Nabi Ibrahim awalnya sadurunge duwe anak. Seiring perjalanan waktu, singkat waktu, muncullah anak Ismail di usia 90 tahun. Yang diabadikan di dalam Al-Quran, Quran surat As-Saffat 103. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Di saat anak itu lucu-lucunya, di saat anak itu sudah bisa bermain, bisa bekerja sama dengan orang tuanya Ibrahim, Allah nagih utange. Nabi Ibrahim diceluk ambek Gusti Allah, Ibrahim nyo, dalem Gusti, awakmu eling janjimu biyen. Loh, janjine apa Gusti? Seeling ta awakmu biyen, sadurunge duwe anak awakmu wis sumbar. Jangankan 1000 unta, 300 sapi, 100 kambing, anak aku nek duwe tak sembelih. Ya apa Ibrahim janjimu saiki? Awakmu wis duwe anak.
Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Dzulhijjah. Pada tanggal 7 Dzulhijjah itulah mimpi pertama kali Nabi Ibrahim untuk diperintah Allah menyembelih anaknya Ismail. Pun jenenge Nabi Ibrahim wong pinter, cerdas, gak langsung dilaksanakan perintah itu. Kok ono wong tua diperintah nyembelih anak tidak beri kemanusiaan. Hebat Nabi Ibrahim, tidak langsung dilaksanakan perintah itu. Jangan-jangan ini bunganya tidur. Jangan-jangan ini bisikan setan. Opo ono tau bapak dikongkon nyembelih anak itu wong gendeng kowe. Nabi Ibrahim saking cerdas iku luar biasa. Coba itu langsung dilaksanakan tanggal 7 Dzulhijjah. Wow, sak donya geger bahwa Islam itu tidak beri kemanusiaan. Akhirnya pada tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mimpi lagi, diperintah oleh Allah menyembelih anaknya Ismail. Tanggal 8 Dzulhijjah itu hari Tarwiyah, di mana jamaah haji berangkat menuju Arafah, siap-siap wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari Tarwiyah itu, makanya kenapa dinamakan Tarwiyah? Tarwiyah itu artinya merenung, berpikir, oh iya, aku mabengi mimpi meneh. Apa bener mimpiku mabengi? Apa itu perintah Gusti Allah? Apa bisikane setan? Makanya dijenengi Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu merenung, berpikir. Nabi Ibrahim cerdas, tidak hanya kaya, tidak hanya soge, cerdas Nabi Ibrahim. Oh, jenenge wong turu iku ya. Pasti mimpi, bunganya tidur itu balik. Akhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, di saat wukuf di Arafah kalau jamaah haji, Nabi Ibrahim ku mimpi maneh sampai ping 3 dino. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, saking cerdas sih, iya, nek iki memang bisikane setan, ya gak mungkin masa kok 3 dino 3 wengi iki kok aku mimpi terus. Dipikir-pikir sampai Nabi Ibrahim. Akhirnya tepat pada hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ismail dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Saking mantepnya Nabi Ibrahim atas keimanan dan kecintaannya kepada Allah. Anak sing lucu diceluk. Dari Nabi Ibrahim di Quran surat As-Saffat ayat 103. Ya bunaya, iku nek wong wedani ku ngene nak nyot anak. Nyot nak jom nyot. Dalem Pak. Nek wong Mekah Thayyib. Dari Nabi Ibrahim, ono apa, Pak? Nek wong dani ngono paling diceluk bapak. Ono apa, Pak? Dari Nabi Ibrahim, ini arafil manam. Aku mah bengi iku mimpi nak. Mimpi apa, Pak? Ani adbahuka. Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Dan perintah ini mulai tanggal 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Apa jawabannya Nabi Ismail? Nabi Ismail itu anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jawabannya enak, gak nyakit wong tua. Dijawab sampai Nabi Ismail, ya abatif'al ma tu'ma satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, jadi Ismail tegas, wahai abahku, wahai bapak, kalau memang itu perintah Allah, segera laksanakan, Pak.
Wes gak usah kakek mikir, sampean lakukan saja. Sembelih saya. Iku jawabane anak sing soleh. Coba nduk dane ana ngono. Ana bapake diperintah nyembelih anake, pasti protes. Bapak kok dhisik. Tapi Nabi Ismail, anak yang soleh, yang taat kepada kedua orang tuanya. Ya abatifal, ma tu'mar, laksanakan, Pak. Dengan keimananku dan keyakinanku, laksanakan, Pak. Satajiduni insyaallah minas sabir. Mudah-mudahan kita sekeluarga termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Ketika sudah jawabannya kayak gitu, hebatnya Nabi Ibrahim itu begitu. Diperintah Gusti Allah menyembelih anaknya, gak langsung dilakukan, difikir, tarwiyah, difikir, direnungkan. Kemudian hari 9 ya berhenti dulu, wukuf, ya taiga itu. Sampai tanggal 10, ketika anaknya dijak diskusi koyo ngono sik gelem, iku gak langsung. Dari sapa langsung? Itulah omongannya wong golongan-golongan radikal. Sing gak seneng ambek Islam langsung nyebut. Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngajak anaknya Ismail ke depannya Ka'bah. Tidak langsung dilus-lus sirai. Serbane Nabi Ibrahim dibuka, ditutup no, nek nduk kene no, jangan nyembelih ditutupi gedang nih. Dhisik ngono dhisik, ditutupi serbane gak langsung. Dari sapa langsung? Mari ditutupi serbane. Pisaunya Nabi Ibrahim diambil. Setelah diambil dites-tes dulu iki lancip apa gak. Akhirnya digosok-gosok, dhisik. Kemudian ditempelkan di lehernya, barangkali si jerit, si protes. Iku loh kecerdasan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ditempel lo di lehernya, gak langsung, gak gaspol, gak lah. Ditahan dulu. Setelah itu, Nabi Ibrahim, Bismillahi Allahu Akbar nyembelih. Muncullah kambing itu. Itu jawaban dari Allah bahwa kenapa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sogeloman duwe akeh cuma ganti anak. Akhirnya duwe anak diperintah oleh Allah nyembelih. Itu ujian. Itu menunjukkan Allah menguji keimanan dan ketakwaan Ibrahim. Apakah kamu memilih cinta kepadaku atau cinta nang anakmu? Nek awakmu Ibrahim wis gelem nyembelih wedhus, gelem nyembelih sapi, berarti ku menunjukkan bahwa awakmu lebih cinta nang aku timbang donya. Nek awakmu wis gelem menyembelih sapi kambing di hari Idul Adha ini, itu menunjukkan bahwa kamu itu adalah berani mengeluarkan sifat-sifat kehewanan dalam diri kita. Maaf, ngapunten, nduk isine awak dhewe iki sifat-sifat hewan. Penyakit hati, sombong, merasa dirinya paling hebat. Macan. Merasa dirinya ilmunya paling tinggi. Merasa paling kaya, wabe dianggap nggak ada apa-apanya, punya pangkat, punya jabatan, dianggap sing liya iki lemah, tidak percaya, sombong. Sifat hewan. Serakah, monyet. Sifat-sifat hewan itulah ditunjukkan kepada Allah, dihilangkan dari tubuh Nabi Ibrahim. Sembelih anakmu supaya awakmu lebih cinta dan sayang kepadaku daripada anak dan dunia. Muka-muka yang saya sampaikan ini membawa hikmah, dan semoga
yang kurban pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu laka fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni innahu was-sami'ul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dambana damban maghfura wa amalana amalan solihan makbulan wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah wa Arafah bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mutabbir tabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulasi bijail basirin nadir. Rabbana sahil umrana wa hasil maqasidana wa balina ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Saya selaku khatib di Masjid Al-Huda Wedani pada hari ini, selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.